atau ketika sholat sudah didirikan, sholat sedang berlangsung, boleh. Ketika sholat sedang berlangsung, ukimat ipajong-jong ikomatkon sama makan. Nah, idza uqimatis sholat, ketika sholat sedang didirikan, Oh, itu salah. fala Nampak maji tadi fala ta'tuha wa antum tas'al. Janganlah berlari untuk mengejarnya. Ulang kau berlojong-lojong. Jangan berlari untuk mengejarnya. Jangan berlari untuk mengejarnya. Wa'tuha wa antum tamshun. Datangilah dalam keadaan jalan kaki biasa. Datangilah dalam keadaan jalan kaki. Ulang mopok pada bahasa tanah kan? Datangi dalam keadaan jalan kaki. Wa'alaikumus sakinah. Hendaklah Anda tenang. Wa'alaikumus sakinah, hendaklah Anda tenang. Wa'alaikumus sakinah, hendaklah Anda tenang. Fama adraktum fasallu. Rakaat yang kamu dapatkan ikuti. Rakaat imam yang kamu dapatkan ikuti. Rakaat imam yang kamu dapatkan ikuti. Rakaat imam yang kamu dapatkan ikuti. Wa ma fatakum fa'timmu, yang tertinggal silahkan disempurnakan. Wa ma fatakum fa'timmu, yang tertinggal silahkan disempurnakan. Wa ma fatakum fa'timmu, yang tertinggal silahkan disempurnakan. Dalam kurung setelah salamnya imam. Yang tertinggal silahkan disempurnakan. Hadis rawahu al-Bukhari, hadis rawahu al-Bukhari Muslim, ya. Hadis diriwayatkan Asy-Syaikhan, yaitu Bukhari dan Muslim. Baik, saudaraku semua yang dimuliakan Allah, ini adalah adab yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Salat jamaah itu dianjurkan, dan puncak daripada ibadah yang paling tinggi adalah ikut takbir pertama ketika salat jamaah bersama imam. Namanya kalau dalam istilah fikih safwatus shalah. Apa itu safwatus shalah? Puncak pahala dalam salat. Sampai ketika ada orang yang berjamaah ikut pada semenjak dari takbir pertama, maka dia akan mendapatkan pahala 27 tambah 70 kali lipat ganda. Kalau dia bersiwak tambah 70 kali. Jadi puncaknya itu adalah safwatus shalah. Puncaknya atau arwana inti yang sebenarnya adalah ketika dia tidak terlambat, bahkan dia menantikan datangnya seorang imam ataupun sebelum azan sudah berada di masjid. Makanya namanya safwatus shalah. Tapi yang dijelaskan dalam kasus hadis ini adalah yaitu seorang imam atau seorang makmum yang dalam keadaan masbuk terlambat, ya kan? Bagaimanakah sikap kita ketika kita terlambat untuk mendatangi satu salat? Maka Nabi katakan, idza uqimatis shalah, salat sedang didirikan, salat sudah diiqamatkan, orang sedang melakukan ibadah salat, Anda sedang terlambat nih untuk ikut dengan salat jamaah, maka enggak usah Anda berlari, fala tas'aul, ya kan? Ta'tuha lakin wala tas'aul. Jalan aja biasa, enggak usah Anda berlari. Ulang komopok maksudnya. Tarsol tulun menjadi penyakit, ya kan? Kenapa? Karena ada peraturan, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Apapun atau berapa rakaat yang kita dapatkan, maka ikutilah imamnya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Dan yang tertinggal setelah salam imam, maka kemudian sempurnakan salat. Jelas ya? Peraturannya, kalau kita mendapatkan imam itu dalam keadaan yang tidak, maka itu sudah tidak terhitung sebagai satu rakaat. Tapi kalau kita dapatkan dalam keadaan ruku dan berdiri dan ruku maksudnya, maka itu masih dihitung dengan rakaat yang kita dapatkan. Jadi jangan sampai melampaui 3 rukun deh. Allahu Akbar, rukun 1, jong-jong, rukun 2, rukun 7. Yang tidak berarti memalumpat rukun maksudnya. Itu mula mahi bagurung, ragu iba berat nama rukun. Ragu tambahi. Nang indah, nggak dapat tahu batas mana. Batas pendek maksudnya, batas pendek. Jadi batas keyakinan ini baru batas. Ya, kita bisa niat tiba langsung sana Allah berlangsung ikut. Oh, langsung dia potong lagi. Iya, langsung. Cuma kan wajib baca Fatihah dia, Oh. dalam hal maksudnya termasuk adalah Fatihatul Imam, Fatihatul Makmum. Fatihah Imam adalah Fatihah Makmum. Namanya rukuk kan Allahu Akbar. Enggak baca Fatihah. Pasti enggak dapat kobe kan? Wah, mau baca olat nisang bismillah. Istilah para ulama ada yang mengatakan sampai Kalau alhamdulillah saja ini. ambil satu juzuk atau sebagai juzuk dari Fatihah maksudnya. Ada sebagian mengatakan tidak perlu. Dia sudah diselamatkan oleh imam. Merujuk kepada hadis Nabi, al-imam mudhamin wal muadzin muqtanin. Jadi Imam adalah penjamin. ini 3 bang kini lalu Allahu Akbar, langsung rukuk kada rukuk itu ikuti. Itu ulang sampai tidak ulang ulang. Kalau begitu sampai sholatnya tidak dia dapat kome karena masih dapat juz rukuk maksudnya. Masih dapat gerakan rukuknya imam maksudnya. Pas sampai dia pada lojong maksudnya kan. Nah, itu tetap ambil itu sudah dapat rukuk maksudnya gitu loh. Paham kan? Karena masih dapat juz rukuk.
kecuali dong dalam munduk DP mak ya tidak yang dengar kok DP langsung mau ingat tidak senang beruku be tapi yang anda lakukan ini tidak terhitung sebagai istiqomah jelas. So, makanya makmum dalam sholat itu dibagi kepada dua. Ada namanya makmum muwafiq, ada namanya makmum masbuk. Adapun makmum muwafiq yang seiringan sholatnya bersama imam sejak awal, ya kan? Itu isim pangkal maksudnya muwafiq. Ya fa'ali bima. Ada warna terlambat namanya adalah makmum masbuk namanya. Nah ini hadis tentang hukum masbuk. Jadi fama adakum fasallu wa fatakum fatimu. Jadi mengejar sholat boleh, tapi jangan mogok, ya kan? Kenapa? Karena al-ujratu minasyaitan wa ta'addi minallah. Buru-buru itu dari syaitan pasti. Kalaupun bentuknya adalah baik mengejar sholat gitu loh. Wa ta'addi minallah, keterangan itu daripada Allah. Karena asal melakukannya buru-buru pasti ada efek yang buruk. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, tak santai saja, ya kan? Tidak ada yang musalah, ya kan? Salah tasawun. Masalah siwa ka bang, maksudnya marung gosok sama beli capur mulak biar ada Jelas nama. betul, ulang bukan. Kalau maksudnya dia nak kotor bang abi, maksudnya Intong kotor pun gitu. Kecuali untuk minggu di belakang baru kotor. ini maksudnya gosok Siwa itu belakang. maksudnya sentir belum keluar mahan nih bang jadi Halo. jadi najis mentong kan? Enggak. Najis itu kalau keluar daripada lambung, daripada perut maksudnya. Dalam hari kamisan dekat bilang bilang si guru nabi kan ini guru ini tuh kali yorai bilangan guru itu kan Jelas ya? Jelas bukan mas, ada pertanyaan lagi. Jelas. Kita lanjut. 122. Bismillahirrahmanirrahim. Idza uqimatis shalah, ini hadis tentang rukun salat. Idza uqimatis shalah fakabbir. Ketika Anda salat bertakbir. Tambah rukun menumpung tambah. Ketika Anda sholat bertakbir. Sampai taruh sini ya. Assalamualaikum. Cuk. Main ke? Isi do anak ta palangan nun di jam 12 bocok dia do. Oh nang mengaji di pinggir luar do pe. Asli peja nih kayak tutup pinan ada isi jas hujan. Tutup bisa tinggi di lemari ingat boleh. Telepon abang taruh nangkin. Jaring ke? Halo. Ngun biji. Ngun biji apa? Cuma lak biji bang kirim maksudnya. Lihat kutu bahasa non. Cok montong deh. Montong binje. Cuma ada bahasa 10 ya. Cuma 5 konoditas itu bertapakan. Bisa montong dah boy. Kalau lagi kira aku bang, montong nih bang itu bang itu mah. Ada tabon deh taruh utuh. Oh iyo. Idza uqimatis shalah, ketika Anda sholat atau ketika sholat sedang didirikan, fakabbir, pertama angkat takbir, Allahu akbar. Terus tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacakanlah yang ringan untukmu dari bagian Al-Qur'an. Yang ringan ulang taksaun. Bacakan yang ringan, artinya setelah Fatihah tentunya. Di sini maknanya adalah makna Fatihah ya. Wa tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacakanlah Fatihah. Jadi habis itu tsumma rka' hatta tatma'inna rafi'an. Rukuklah sampai tumakninah. Rukuklah sambil tumakninah bisa. Tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman. Ya'tidallah sampai tegak juga ya'tidalnya. Ya'tidallah sampai tegak ya'tidalnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sambil tumakninah. Sujudlah sambil tumakninah. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit lagi, jong-jong maksudnya. Enggak dong, duduk setelah ya. sujud. Kemudian duduknya juga pakai tumakninah. Duduk antar dua sujud sambil tumakninah. Duduk antar dua sujud sambil tumakninah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujud yang kedua sambil tumakninah. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Demikianlah dalam segala salat yang kamu lakukan. Demikianlah pada segala salat yang kamu lakukan.
Demikianlah pada segala sholat yang kamu lakukan. Mau praktek sembahyang minta kan? Ya, cok. Itu lebih. Wah, Ini tuh bang. ini tidak. So, baik, soalan dah. Pertama, dalam kitab Bidayatul Hidayah disunahkan kepada kita untuk melihat kelurusan kaki kita, jajar ujung di patah maksudnya bang kan? Kemudian sholat kan? jaraknya, ya. Hah? Ketika mau sholat, Iya betul, ketika berdiri sebelum takbir, maka lihatlah maksudnya jarak antara dua kaki itu sekitar 1 jengkal, atau bisa dikatakan senyamannya aja, ya kan? Senyamannya Anda maksudnya. Jadi jangan rapat, jangan terlalu lebar, ya yang senang-senang saja kan gitu loh. Karena khairul umuri awsatuha. Kemudian setelah itu, kalau Anda menjadi imam maka tengoklah ke belakang, hukumnya sunnah. Untuk melihat kondisi makmum Anda, bagaimana mereka ada asy-syekh, wasbiyan, ad-dhaif, wal kabir, ada yang lemah, ada yang ini segala macam, tengok dulu. Sambil mengatakan sawu wa'tadilu, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min kamalis shalah. Rapatkan, luruskan barisan, karena itu kesempurnaan salat. Jangan memaksakan sampai injak kaki. Itu tidak dianjurkan dalam madhab Syafi'i. Kalau ada yang memaksakan, itu bukan madhab kita. Syafi'i tidak menekankan hukum seperti itu. Setelah itu baru kemudian langsung kan. Yang pertama tentunya adalah disunnahkan kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, untuk menghilangkan ataupun kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala busur waswas dari hati kita. Baru kemudian a'udzubillahi min hamazati syaitan, atau sama dengan kau maksudnya. Baru kemudian nawaitu an usolli boleh, atau usolli fardhu zuhri boleh, karena zuhur kan. Itu hukumnya sunnah, lafal niatnya kan. Kemudian yang menjadi wajib adalah niat dalam hati ketika mengucapkan Allahu Akbar. Adapun cara angkat takbirnya, Syekh Al-Albani mengatakan bukan dari bawah, tapi diawali dari sini. Anda belajar mengatakan seperti Anda membuka takbir pembicaraan dengan Allah, seolah membuka kiri dia, bersama. Seolah-olah sudah membuka pintu kan. Allah. Posisi jempolnya itu adalah menyentuh daun telinga atau kira-kira aja lah. Kemudian ini melewati batas ke telinga, kemudian kasih jarak. Ini hukumnya semuanya sunnah. Di mana dapat mana bahan Nabi koi? Kan 1, 2. Sunnah lewat, sunnah nolak, sunnah kusir. Allahu Akbar. Dia jatuh dalam hati. Bar sampai juga tangan Anda dengan sempurna. Begitu Allahu Akbar, ulang putus sampai tangan mumpung. Jadi sinkron antara gerakan dengan antara qaul dengan gerakan kita. Jelas ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Setelah itu disunnahkan geser tangan ke sebelah kiri sekitar setentangan dengan hati kita saat membaca Fatihah. Demikian rakaat selanjutnya juga. Baru kemudian baca Fatihah, iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca Fatihah. Habis itu baru kemudian Anda rukuk, ya kan? Rukuknya disunnahkan angkat tangan. Kalau ada seorang tolak, cuma sunnahnya angkat tangan. Allahu Akbar, akan sinkron antara gerakan dengan lisan kita juga. Ini persis di Pulurito. Aduh, ini kasih jarak dengan memanjang, bukan dengan begini, tapi dengan begini. Paham? Subhanallah rabbil azim, hukumnya adalah sunnah. Kemudian kelurusan antara punggung dengan pantat itu kasafatul wahidah, seperti papan yang lurus. Anda letakkan sesuatu di atasnya maka tidak jatuh, jelas. Jadi Allah agak maksudnya butuhan. Aduh. Baru kemudian sama Allahu liman hamidah, dalam hadis itu hatta atau thumma rafa' hatta ta'tadil qa'iman, ya kan? Sama Allahu liman hamidah. Jadi jong-jong jorok baru sama Allahu liman hamidah. Ulang mundur waban. Sami Allah, makruh dalam madhab Syafi'i. Paham? Jadi sama Allah liman hamidah. Jelas. Rabbana walakal hamd. Nah, ketika akan sujud, apalagi Anda menjadi imam, maka sujudnya jangan Allah, jangan, gerakan dulu, karena jangan terlalu panjang Allahu Akbar. Sunnah, betul kan? Sunnah. Aduh. Walamma qaraba ila sujud, ketika sudah dekat ke tempat sujud baru falyaqul Allahu Akbar. Maka pasalnya apa? Allahu Akbar. Aduh. Posisi tangan mahadah, satu tangan dengan bahu. Andai mah ulang fungsional kan, tong setahun kan, andai mah. Jadi mana eksotik seranmu? Kalau baru sonon kan, gaya tuh, kan. Aduh, ulang mau bolak tuh, ulang bisa kesempit tuh. Kalau bolak tuh, bisa kan? Kalau kesempit tuh, 20 macam, kan?
Imong di bawah kan ada jam dia gitu. Dan hoda, ada imam kami. Oh, hindi ba? Itong bilang ko di pa. Di ba nga tulala dyan? Imam ka? Ang mong tuloy. Itong imam. Iya Hindi kan? ba? Ano na umukison makmum jadi kaji makmum yung sila. Baru kemudian sujud kan sambil baca subhan rabbiyal a'la. Kalau tangan, Salam. Marjarak. kalau Ulang titip dah. Terbuka. Kalau akbar na hindi langsung jong ni mga Ulang. sapi. Laudunok lubang tempat Sendiri sedikit. ba? Masudokon api mon. Alah. Sunod masumbayang. Negar pun Imam Syafi'i. Imam. Imam Muzani Mandokon, hindi ng sumbayang na paling presiso kung nalita. Ito rin sa Imam Syafi'i. Ya kan? Syafi'i Mandokon, ito rin sa Imam Malik. Ya kan? Imam Malik Mandokon, Imam Hanafi adalah Ibn Yasar. Na marang si angkatan dari sini maksudnya. orang-orang. Baru kemudian membaca Subhan Rabbiyal A'la itu disunnahkan 3 kali. Lebih sunnah 7 kali, lebih sunnah 11 kali, makin banyak makin bagus. Dengan catatan Anda sholat sendiri. Kalau Anda jadi imam ulang malam batu, di toko doang nang belakang kok. Nah, anaknya entong nanti antri lagi di swab kan, malam dapat ke sembahyang. Duduk antara 2 sujud. Namanya duduk iftirash. Apa itu iftirash? Farshun artinya adalah tikar. Maka iftirash artinya menjadikan salah satu kaki Anda sebagai tikar Anda duduk sebelah kiri maksudnya. Dan kemudian Anda dirikan yang sebelah kanan, ya kan? Namanya iftirash. Rabbi ghfir warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni terus sujud lagi kan. Baru kemudian ketika rakaat kedua sunnah ulang langsung jong, namanya jalsatul mukhtatifah dalam bahasa fikihnya. Sunnah namanya i'timad, bantu tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biar ada bangku ada bisa. Tuh kan sunnah kan. Baru saya memulai Allahu Akbar. Ulang-ulang akhir yang kita bang. Sulang mahinyang itu Allah. Langsung mentusuk. Belum tusan deh. Fatihah tau kan? Nah, begitulah sampai selanjutnya. Sa burgen dili punya bang tentang 4 tahun dari waktu sujud tiba onom minimal onom ning abang lagi bang. Oh, untuk kota sujud tiga. Itu. Jadi tidak 5 ya. Itu maksudnya na haun do na bona. Oh, sudah nggak yang bisa? Lalu tidak turun. Enggak, ina nasono